Para hadirin yang terhormat, mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Demi ketertiban dan kelancaran acara, kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk mengubah nada dering handphone menjadi nada getar atau mode silent. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Poltekkes yang telah mengiringi musik beleganju pada rangkaian acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat. Selamat datang kami ucapkan di Hotel Prime Plaza Sanur Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 dalam sebuah rangkaian acara Training of Trainer terintegrasi Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Bali dengan tema PPNI Bersinergi Bangkit Lebih Kuat. Beri aplaus kepada Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI, Bapak Dr. Hari Fadilah SKP, SH, MKep, MH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PPNI, Ibu Dr. Mustika Sari, SKP Mars. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Bali sekaligus Koordinator Wilayah 3 Bali NTB NTT Dewan Pengurus Pusat PPNI, Bapak Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukedarmo, SKP MKes. Yang kami hormati Ketua Bidang dan Departemen, Sekretaris, Bendahara, dan anggota Dewan Pengurus Pusat PPNI. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang, Ketua Divisi, dan anggota Divisi Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Bali.
Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Kota dan Dewan Pengurus Komisariat PPNI Provinsi Bali, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Music instrument from Palawan. Baiklah hadirin sekalian, terimalah persembahan dari kami, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Bali, tari kreasi The Shadow of Florence Nightingale. Selamat menikmati. Florence Nightingale. Beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, rangkaian acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars PPNI. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Bapak Harif Fadilah, yang saya hormati Bu Sekjen Ibu Mustika Sari, yang terhormat Bapak Dewagung selaku Ketua Dewan Pertimbangan, dan tentunya orang-orang hebat yang dibawa oleh Pak Ketum dan Bu Sekjen, teman-teman kami di DPP. Sekaligus saya perkenalkan, ada kebetulan kemarin kami juga melakukan atau melaksanakan kegiatan rapat koordinasi wilayah untuk Korwil 3 DPP PPNI. Jadi di ruangan ini masih bisa hadir. Kita sebenarnya berharap, tapi beliau katanya sekretarisnya ada musda. Jadi tetapi acara pembukaan bisa dihadiri. Bapak Haji Muhir, beliau adalah Ketua DPD PPNI Nusa Tenggara Barat. Pak Amir Yanus Mau, beliau Ketua DPD PPNI Nusa Tenggara Timur.
Beliau di DPP sebagai anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Pak Made Sundayana. Beliau juga adalah pengurus di DPP, jadi pengurus di Pemberdayaan Politik, Pak anggota ya. Pak Ahmad Heru Safrudin. Nah ini beliau sebenarnya ketua timnya yang ditunjuk oleh Ibu Sekjen. Jadi sebentar kegiatan TOT kaitan dengan seluruh kegiatan rangkaian narasumber nanti berhubungan dengan beliau Pak Heru Safrudin. Jadi kemana-mana beliau lah yang sebentar kita ganggu-ganggu. Selanjutnya Pak Sayuti ya, anggota Departemen Organisasi DPP PPNI. Umur yang tidak kenal yang sekarang ini berdiri, coba berdiri sekarang. Ayo silakan Pak Rohman. Ini kayaknya satu pun ada yang kenal karena beliau sudah sangat familiar sekali. Kita ajak kontang-panting kemarin di Munas ya. Jadi Pak Rohman, beliau adalah Ketua DPP Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya ada Pak Erwin. Pak Erwin ini Ketua DPP Bidang Pelayanan. Pak Tatang Sutisna, Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan. Satu lagi tadi Pak Agung Waluyo, Ketua DPP Bidang Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri. Jadi yang dibawa oleh Bu Sekjen ini para ketua semua ini. Nah, ada yang masih kurang lebih 4 orang sebentar yang akan bergabung. Ada Pak Bendun sendiri, Pak Apri. Saya rasa teman-teman sudah sangat mengenal beliau. Kemudian ada Pak Rasmujito, beliau Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian ada Ibu Elsi Wihaksani, beliau dari Jogja. Tadi Pak Rasmujito dari Semarang. Karena perangkatnya barangkali nggak bersamaan ya. Sama nanti akan hadir juga Pak Budiman dari Bandung sama Pak Karnoto. Jadi sebentar mungkin akan bergabung bersama kita. Dan tentu seluruh komponen kepengurusan DPW PPNI Bali yang bisa hadir pada hari ini serta seluruh teman-teman yang hadir dari unsur DPD seluruh kabupaten kota di Bali. Jadi saya laporkan Pak Ketua Umum bahwasannya yang hadir seluruh ketua DPD beserta pasukannya masing-masing. Jadi yang hadir di ruangan ini selain teman-teman Bapena tadi itu berjumlah kurang lebih 160 orang. Jadi sesuai dengan arahan anggota-anggota atau peserta yang bisa menghadiri kegiatan TOT pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu izinkan saya mengajak teman-teman untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pujastuti yang diinisiasi oleh DPP PPNI dan sudah diselenggarakan hampir di seluruh provinsi, utamanya di tingkat DPW. Walaupun sebenarnya sasarannya ini juga akan sampai ke DPD bahkan sampai ke DPK. Tentu nanti penyelenggaranya oleh DPD masing-masing. Nah tentu untuk DPW PPNI Provinsi Bali tadinya kita berharap seluruh DPD sudah bisa melaksanakan kegiatan musyawarah daerah sehingga kita bisa pada hari ini. Jadi sebenarnya kemarin ada penawaran dari DPP kapan enaknya untuk dilakukan TOT. Saya lupa kalau ada kegiatan G20 di bulan November ini. Tetapi ternyata syukur kita masih bisa mendapatkan tempat yang saya kira cukup kondusif untuk kita bisa melaksanakan kegiatan TOT. Karena saya laporkan juga Pak Ketum, Bu Sekjen, terakhir-terakhir ini kita memang agak sulit sekali mencari tempat karena memang terkait dengan kegiatan G20. Jadi sudah apalagi syukurnya juga di Sanur tidak terlalu banyak digunakan untuk kegiatan G20, jadi lebih difokuskan ke wilayah Bandung Selatan atau tepatnya di Nusa Dua, ke daerah Jimbaran, sehingga memang kalau di sana sekarang sudah mulai dilakukan isolasi. Bahkan minggu depan itu sudah harus wajib melakukan work from home sesuai dengan surat edaran dari Bapak Gubernur.
Izin teman-teman, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ibu Bapak Ketua Umum dan Ibu Sekjen beserta rombongan, demikian juga teman-teman peserta yang sedari dini hari tadi, kayak katanya ada yang dari negara itu berangkat jam 3, ada yang dari Singaraja jam 4, Karangasem tadi sekitar jam 5, dan Astung Hare hari ini atau pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul dan saya tidak menerima laporan. Mudah-mudahan betul-betul lancar di jalan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang kita rencanakan bisa kita selesaikan 1 hari ini. Jadi terima kasih Bu Sekjen. Sebenarnya kalau di tempat lain kegiatan ini dilakukan diselenggarakan 2 hari. Bisa juga dari Tapi sini. Kalau kami ternyata ya mendapat bocoran ada paket yang bisa disiapkan dalam 1 hari. Jadi saya karena memang kita orang biasa menyenangkan para tamu ya. Jadi kita selesaikan pekerjaan hari ini dan besok, nah teman-teman kita ini bisa jalan-jalan gitu ya. Paling tidak ada bekalnya yang masih tersisa itu bisa diberikan oleh-oleh gitu ya. Jadi betul hari ini kita selesaikan seluruh materi, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai pukul 22 nanti sehingga besok itu acara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Bu Sekjen beserta seluruh anggota DPP BPNI, pengurus DPP BPNI yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Lurah dan dari beberapa daerah. Dan di Bali ini tambah 1 tadi Pak Wayan Suardana belum ya, Pak Wayan Suardana dan Pak Dewa Agung juga anggota MKR di BPPNI. Jadi ada 4 orang ya pengurus di BPPNI dari Bali. Yang saya hormati Ketua DPW BPNI Provinsi Bali beserta seluruh jajaran DPW. Yang saya hormati terutama ini ayahanda kita Bapak Dewa Agung, Ketua Dewan Pertimbangan DPW BPNI Provinsi Bali, juga anggota Majelis Kehormatan Etika Keperawatan Pusat. Yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi Bali, Bapak Ketut, ini nasihat kita, dan saja para Ketua DPD BPNI se-Provinsi Bali beserta seluruh jajaran dan beserta TOT serta panitia hadirin yang berbahagia. Oh iya, saya lupa nih, saya hormati juga para teman-teman yang baru dilantik ya, yang baru dilantik di Bapena. Saya hadiahkan sebuah pantun, takut lupa. Apa guna pergi ke sawah? Mantap. Untuk menanam padi. Cakep. Dipilih sudah, dilantik pun sudah. Tinggal kita mengabdi untuk negeri. Mantap. Satu dari Bapena. Semoga bekerja, selamat bekerja dan sukses ya. Pertama dan utama sekali mari kita panjatkan syukur kita pada Tuhan yang Maha Kuasa dan senantiasa memberikan kepada kita semua sehat, waktu luang dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di hotel yang cukup megah ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Yang saya hormati juga lupa ini, 2 orang rekan tetangga kita, yaitu Bapak Haji Munir, Ketua Provinsi DPW BPNI Nusa Tenggara Barat, dan Bapak Willy, Ketua DPW BPNI Nusa Tenggara Timur. Beliau berdua hadir di Bali ini memang dalam rangkaian acara juga ada rapat koordinasi wilayah yang sesungguhnya sekaligus diketuai atau koordinatori oleh Bapak I Gusti Ngurah Sukadharma. Selain Ketua DPW juga
Koordinator Wilayah 3 BPNI Bali Musra. Itu Bapak Ibu semua. Tentu saja saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara TOT ini, karena ini memang sejatinya adalah kegiatan merupakan program DPP BPNI. Jadi kalau kehadiran Bapak dan Ibu para peserta TOT ini semangat, itu juga adalah semangat untuk perawat Indonesia. Saya kira gitu ya. Bapak yang saya hormati, Bali ini seperti rumah sendiri. Karena belum lama kita melaksanakan hajat besar di profesi kita, yaitu musyawarah nasional yang saya kira sangat sukses, penuh dengan kedamaian dan persahabatan, sehingga semua berjalan lancar. Itu semua adalah berkat kerjasama yang baik, nilai kebersamaan yang tinggi di dalam kepanitiaan, baik itu SC, apalagi organizing committee yang memang dikomandoi oleh Pak serta teman-teman yang ada di DPW Provinsi Bali. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas seluruh karya, seluruh semangat dan kebersamaannya. Mudah-mudahan memberikan awal langkah yang baik untuk berjalannya BPNI 5 tahun ke depan. Dan saya berharap juga dan berdoa untuk teman-teman di DPW BPNI Bali, pada seluruh DPD juga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas, terutama tugas dalam BPNI maupun tugas sehari-hari pada pekerjaan masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, TOT terintegrasi ini saya ditugaskan oleh Bu Sekjen menjelaskan sedikit tujuannya. Karena sejatinya ini adalah program DPP yang memang kita anggap merupakan penjabaran atau implementasi dari rancangan anggaran belanja dan program kerja di tahun 2022 ini. Provinsi Bali adalah provinsi yang ke-20 pelaksanaan TOT ini, di mana setiap minggu dilakukan TOT di setiap provinsi, dan setiap minggu juga kami dari DPP turun antara 13 sampai 14 orang ke setiap provinsi. Nah, apa sih TOT terintegrasi? Mungkin kalau sekarang pengurus-pengurusnya sudah mulai banyak yang berganti. Nah, perlu juga saya jelaskan lagi. TOT terintegrasi ini adalah satu kegiatan dalam rangka mensosialisasikan, kemudian mendiseminasikan semua, baik itu pedoman organisasi, peraturan organisasi, kebijakan organisasi, mekanisme organisasi pada semua level, dari pusat, provinsi, kabupaten kota sampai komisariat, dengan harapan atau tujuannya adalah terjadi satu keselarasan dalam gerak organisasi kita ini pada semua level dan pada seluruh wilayah di Indonesia ini. Itu tujuannya, dan goal akhirnya adalah agar kerja organisasi kita ini efektif. Saya kira kita BPNI adalah satu-satunya organisasi profesi yang melaksanakan ini. Belum lama saya ketemu beberapa ketua OP. Di NTT saya ketemu ketua OP, yakni Pak Willy, bersama Pak Willy. Wah, kami belum terpikir sampai sana, Pak. Nah, Bapak sini sendiri? Iya. Saya kalau kemana-mana sendiri. Kita kalau muswil itu minimal KSD plus bidang organisasi. Kami kesini aja 14 orang. Kan gitu ya. Nah, mereka luar biasa. Belum lama saya ketemu juga ketua PDGI di Jakarta.
kebetulan mau audiensi dengan Ibu Dirjen Nakes. Apa kegiatan sekarang? Wah, ini saya setiap minggu ada di setiap provinsi. Ada apa ini? Gitu kan? Ya ada lah. Ada kita koordinasi untuk menolak undang-undang kesehatan dan saling bercanda. Nah, saya jelaskan bahwa ini ada TOT. Aduh, kita belum sampai sana katanya gitu ya. Nah, saya kira ini sesuatu yang positif menurut saya, sebuah inisiasi dan sudah banyak yang merencanakan ingin hal yang sama. Ibu Bapak yang saya hormati, TOT itu integrasi ini juga berada di bawah kendali Bu Sekjen. Ya. Kami semua di sini diperintah oleh beliau, termasuk saya. Diatur, ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pokoknya harus ngomongnya aja harus diatur. Ya, materinya juga harus diatur. Ya. Nah, kenapa? Karena kita patuh. Kalau sudah kita sepakati dalam organisasi, siapapun itu yang kita tunjuk, yang kita sepakati untuk mengkoordinasi memimpin, ya kita harus turut ikut. Walaupun saya juga sebagai ketua punya hak veto, tapi kita harus hormati. Ya. Jadi ini saya kira teman-teman semua yang menjadi penjelasan saya tentang TOT, dan diharapkan TOT ini bukan berhenti hanya di sini Pak Lurah. Setelah itu Pak Lurah dan DPD mengikut sertakan DPK yang lebih banyak lagi, sampai kalau bisa ada perwakilan anggota, ya anggota dari DPK ya, untuk bisa memahami segala aturan organisasi kita ini, pedoman kita ini, sehingga tidak banyak timbul di masyarakat bahwa kita sendiri tidak tahu tentang mekanisme itu. Ya, nah, jadi ini saya kira sesuatu yang penting ya. Banyak orang melihat bahwa yang kita lakukan ini hanya sebagai tidak berpengaruh keluar, tapi sebenarnya sangat berpengaruh. Kalau kita ini kuat, kalau kita ini tertib, kalau organisasi kita ini menjalankan mekanisme dengan baik, orang tidak akan mudah untuk mengganggu dan merusak kita. Ya, satu. Kedua, kita punya daya bergaining yang kuat juga pada pihak lain. Kalau kita ini kuat, lihatlah beberapa organisasi-organisasi besar, ya, tinggal ketua umumnya ngomong A saja sudah menjadi perhatian, gitu kan? Nah, kita akan menuju ke sana sebenarnya sebagai organisasi. Tapi kalau kita tidak punya mekanisme atau kita menjalankan organisasi ini dengan gaya masing-masing, ya, saya kira mungkin kita juga tidak dilihat sebagai sebuah organisasi yang kuat, ya, karena kita tidak bisa meragamkan, kita tidak bisa menyelaraskan berbagai mekanisme yang ada di organisasi. Saya kira itu yang paling penting yang saya sampaikan pada kesempatan pembukaan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti akan saya lebih luas mengenai organisasi ini di dalam materi saya ya. Tapi saya ingin melaksanakan perintahnya Pak Lurah tadi untuk menjelaskan bagaimana harmonis dan sinergi. Saya mencari kata-kata sinergis dan harmoni itu di kamus, itu kurang lebih mirip-mirip artinya. Terus mau batasnya itu apa ya? Apa sih bedanya harmoni sama sinergi? Semuanya menjadi ujung-ujungnya satu arti selaras. Nah, itu di dalam kamus. Tapi saya cari lagi istilah itu, ternyata terdapat di istilah di dalam peraturan perundang-undangan, di ilmu hukum. Kalau di hukum itu yang disebut sinergi, itu kita bicara vertikal, ya, vertikal. DPP, DPW, DPD, DPK, itu vertikal. Maka kalau kita bicara sinergi antara DPD, DPW, DPP, itu sinergi. Sinergitas yang kita bangun, ya. Kalau ada kebijakan DPP, apa diterjemahkan dalam DPW, DPD tidak boleh menyimpang keluar dari koridornya. Itu yang dimaksud sinergi, ya. Tapi kalau harmoni itu adalah horizontal. Itu dalam ilmu perundang-undangan. Bagus juga kalau kita pakai dalam organisasi kita istilah ini, sehingga kita tidak
serampangan menggunakannya. Ya, saya ambil contoh ikatan himpunan, mungkin ada yang dari ikatan himpunan di sini. Kan kami harus berharmonis dengan DPW. Kata-katanya bukan yang digunakan bukan harmonis, tapi sinergi. Karena ikatan himpunan berada di bawah binaan DPW, ikatan himpunan pusat berada di bawah DPP. Jadi ngomongnya adalah sinergi. Kalau harmoni itu sesama DPW dalam rangka rakor ini mencapai keharmonisan antara DPW NTT, DPW NTB, DPW Bali, itu bicaranya menggunakan kata harmoni. Walaupun dua kata itu bisa diartikan selaras, tapi mungkin penggunaannya pada struktur yang berbeda. Ya, begitu saya kira. Kalau boleh kita bukan budayakan ya, kita jadikan kebiasaan, ya walaupun bukan hukum, ya, kita jadikan kebiasaan untuk menggunakan dua kata ini, sehingga kita bisa tahu betul kapan kita menggunakan harmoni, kapan kita menggunakan sinergi. Ya. Jadi oleh karena itu dalam konteks TOT ini pun makanya dalam PPNI ingin membuat sebuah sinergitas di dalam memberikan satu penjabaran terhadap produk-produk yang ada dan kebijakan PPNI. Tetapi mungkin di dalamnya nanti di bidang-bidang antar bidang A, bidang B, bidang C terjadi harmonisasi. Dari ide-ide seminar-seminar menjadi sebuah gerakan. Ya, gerakan itu ya artinya aktivitas yang lebih masif dan terkoordinir, terarah dan strategis. Sehingga dalam 2008 perjuangan kita selama 6 tahun berupa gerakan menghasilkan sebuah hasil yang baik, yaitu diterbitkan Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan di tanggal 5 September, kemudian disahkan di Oktober tahun 2014 tersebut. Ya. Inilah puncak perjuangan kita. Walaupun semua perawat belum memahami apa isinya sebenarnya, tetapi kita seluruh Indonesia bangga sekali, benar ya. Walaupun belum baca, tapi kita senang, kita bersyukur, ya. Sedemikian rupa dengan adanya undang-undang perawat itu sejak tahun 2014. Nah 2014 ke sini sebenarnya ada perjuangan untuk mengimplementasikannya. Bersyukur kita lebih dari 80% peraturan pelaksanaannya sudah terbit atas perjuangan kita, dan itu menjadi prioritas dalam 2 kali kepengurusan saya. Prioritas, tidak mudah. Misalnya Permenkes 26 2019 saja sebagai menggabung dari 6 permen yang harus ada di undang-undang tersebut. Yang akhirnya kita setujui digabung, salah satunya Pak Wayan saya ajak ikut sering rapat di PP itu harusnya kalau menurut Ibu perundang-undangan itu masing-masing ada 6 permen. Tapi untuk memperjuangkan satu saja di Kemkes itu harus bersaing dengan banyak peraturan menteri yang harus masuk di dalam program legislasi kesehatan di setiap kementerian. Belakangnya itu dana, ya nggak mudah teman-teman. Setelah setahun pertama, tahun kedua kita perjuangan, wah kok nggak pernah masuk nih peraturan pelaksanaan Undang-Undang 38 untuk dijadikan peraturan di Kementerian Kesehatan ini. Kapan Undang-Undang perawat ini bisa implementasi dengan baik kalau peraturan pelaksanaannya belum jalan? Maka kita lakukan lobby advokasi yang keras dan akhirnya kita cari jalan keluar, bahkan sampai kita advokasi walaupun tidak ada di prolegnas secara politik. Akhirnya Ibu Menteri mengatakan oke, susulan waktu itu Bu Menteri susulan rubah prolegnasnya, masukkan permen tentang perawatan tapi dijadikan 1 6. Kalau 1 mungkin belum tentu 6 tahun selesai 6 itu ya. Nah, ini sebuah, menurut saya sebuah sesuatu yang luar biasa. Karena nggak mudah, karena kita harus bersaing dengan banyak permen prioritas pada saat itu, BPJS, rumah sakit, ya, dan lain-lain. Ya. Nah,
dan seterusnya. Kementerian Pendidikan juga demikian. Dan saya berkesimpulan bahwa undang-undang keperawatan saat ini sudah mulai established, sudah mulai mau berjalan. Tapi akhir-akhir ini ada satu persoalan, yaitu dengan adanya RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law. Bapak Ibu semuanya saya hormati, kalau metode Omnibus Law itu ada 3 dampak terhadap regulasi di bidang kesehatan. Yang pertama, ya tentu saja bisa membuat norma baru. Artinya sesuatu yang baru dimunculkan. Yang kedua, samping norma baru, dia bisa merevisi, merubah norma yang sudah ada. Yang ketiga, dia dapat menghapus atau mencabut undang-undang yang sudah ada. Sehingga RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law ini kami dapatkan juga bocoran draftnya, itu akan mencabut 10 undang-undang, termasuk undang-undang keperawatan di dalamnya. Jadi ini teman-teman, saya kira ya, kalau undang-undang keperawatan dicabut, kemudian digabungkan menjadi satu dengan RUU semuanya, kira-kira persentase pengaturan tentang perawatan akan lebih luas, akan lebih sempit. Pasti lebih sempit. Saya baca di draftnya itu dari 66 pasal yang kita punya di undang-undang perawatan, hanya 2 pasal diakomodir. Definisi keperawatan hilang, perawat itu siapa hilang, ya. So nanti apa acuannya perawatan ini? Bisa saja orang nggak usah sekolah kursus bisa jadi perawat. Nggak tahu. Tergantung regulasi yang akan muncul nanti. Ya. Praktek mandiri di Bali ini luar biasa sudah berkembang. Mau nggak kita pertahankan itu? Dengan undang-undang keperawatan ini, praktek mandiri luar biasa. Karena dulu kita tuh hanya tahunya praktek rumah sakit, klinik, balai pengobatan. Tapi dengan undang-undang keperawatan ini, selain fasilitas tadi, kita di tempat lain sesuai dengan klien sasaran, di rumah, panti asuhan, panti jompo, sekolah, perusahaan, itu perluasan praktek kita. Lalu itu mau dicabut. Jadi banyak hal yang merugikan kita pada saat RUU Kesehatan itu akan menjadi diimplementasikan. Belum lagi karena kebiasaan dari negara ini yang setelah mengkastanisasi tenaga kesehatan ini, siapa paling banyak diatur nanti? Dokter. Iya kan? Coba deh dalam setiap level pemerintahan, ya kan, kebijakan-kebijakan itu lebih banyak untuk kedokteran. Ya kan? Kalau kita jadi satu nanti, ya, dokter spesialis diatur spesifik di draftnya itu coba, ya kan? Di kedokteran itu, padahal undang-undang keperawatan ini sudah sangat komprehensif, mengatur dari pendidikan sampai kehidupan profesi. Memang dia tidak mengatur kesejahteraan. Kalau ada kurang itu yang akan kita masukkan soal kesejahteraan. Walaupun saya berprinsip bahwa kesejahteraan di profesi itu harus dicapai dengan profesionalisme. Kalau kita udah profesionalisme, itu adalah hak asasi manusia seorang profesional, pengakuan profesional itu mendapatkan kesejahteraan. Januari aja nanti kita lanjutin. Berapa gitu orang, ya. Pak? Jadi Berapa orang, Pak? oleh karena itu Bapak Ibu, kami melakukan rapat pimpinan nasional, dihadiri juga oleh Pak Murad, Pak Baik, Baik, Pak. dan kita mengambil sikap terhadap undang-undang RUU Kesehatan Omnibus Law ini, bahwa kita menolak untuk undang-undang keperawatan masuk di dalam pembahasan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Bukan kita menolak Omnibus Law-nya, tapi menolak undang-undang perawat ini untuk dimasukkan dalam pembahasan itu. Kenapa? Kalau masuk berarti bisa dicabut. Itu konsekuensinya. Sementara teman-teman, kalau dilihat dari proses penerbitan undang-undang ini, undang-undang keperawatan ini bukan hanya persoalan teknis keprofesian, betul ya? Tapi ada kebanggaan di situ.
ada kebanggaan diri seorang profesi. Loh, saya jatuh undang-undang loh. Ada proses kemandirian profesi terpisah dari bayang-bayang profesi lain. Itu yang harus Bapak Ibu sampaikan pada anggota untuk perjuangan kita bersama. Contoh dulu polisi dengan TNI, Pak Sundayana bergabung di ABRI. Kenapa mereka mau pisah? Karena ada pengembangan secara spesifik yang dia harus lakukan sebagai aparat penegak hukum di luar bayang-bayang ABRI. Gitu kira-kira ya. Mengapa advokat juga harus punya undang-undang? Karena dia juga harus mengembangkan profesinya. Begitu juga perawat. Jadi bayangkan kalau kita undang-undang kita dicabut atau hanya normanya sangat sedikit diatur dan tidak seimbang dengan profesi yang lain, yakin saya kita kembali ke 30 tahun yang lalu. Gimana kebanggaan kita sebagai perawat? Saya mengajak teman-teman semua ini bukan hanya perawat, tapi para dosen perawat. Sampaikan kepada mahasiswanya. Ini adalah pada mahasiswa, ini adalah masa depanmu. Mau nggak kita berjuang? Nah, kalau mahasiswa lain sudah bergerak nih. Kalau ada seperti ini. Tapi kalau mahasiswa perawatan ya baik-baik aja. Nah, kalau mahasiswa perawatan harus dari dosen. Sampaikan ini. Mereka baru cerna. Dia lulus nanti kembali ke 30 tahun yang lalu. Padahal sebuah kebanggaan masuk fakultas keperawatan, masuk sekolah tinggi keperawatan, karena dia nanti ada punya undang-undang. Walaupun sekarang secara civil effect sedang kita perjuangkan terus, tapi saya yakin berkaca dari berbagai negara di dunia yang punya undang-undang keperawatan itu sesuatu profesi yang sangat diakui. Jadi itu saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita hari-hari ini menghadapi sebuah perjuangan lagi. Memang mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Ingat, undang-undang keperawatan itu bukan diberikan kepada perawat. Karena saya ketua gerakan nasional, saya tahu persis. Kami datang ke Kemkes, maaf, kami punya prioritas. Kemana lagi? Akhirnya karena pintu undang-undang ke DPR. Oke. Tanggal 12 Mei tahun 2008 kita lakukan aksi nasional sebanyak 12.000 perawat. Fenomenal. Pertama kalinya perawat melakukan aksi sebanyak 12.000 orang. Ya. Dan akhirnya mendapat perhatian dari DPR. Kalau cuma dikit-dikit aja nggak perhatian. Siapalah perawat saat itu? Maaf ya. Kita ini ada di tengah-tengah masyarakat, tapi di elit siapa yang melakukan kita pada saat itu? Ya kan? Kalau di tengah-tengah masyarakat kita ini orang-orang yang sangat, tetapi di elit, di pemerintah, di DPR, nggak ada yang menyangka perawat bisa terkoordinasi gitu. Dan akhirnya mendapat perhatian DPR, dan DPR akhirnya mau menjadikan undang-undang ini inisiatif. Itu pun selama 6 tahun mereka berjuang berhadapan dengan pemerintah. Artinya apa teman-teman? Undang-undang ini kita rebut, bukan dikasih. Tidak seperti undang-undang praktek dokteran. Itu dari pemerintah diajukan. Ya, kita ini rebut. Nah kalau udah direbut, nah mempertahankan lebih sulit. Dan hari ini kita punya potensi untuk dicabut. Nah oleh karena itu saya berharap informasi yang saya sampaikan ini cukup untuk memberikan penjelasan singkat kepada anggota untuk bersiap-siap kita dalam rangka waktu-waktu dekat ini melakukan upaya untuk save atau menyelamatkan undang-undang keperawatan kita. Ini yang menjadi perhatian atau concern saya pada konteks pembukaan TOTK. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, apakah kita nanti tidak bertentangan dengan pemerintah? Ini bukan bertentangan dengan pemerintah. Ini adalah menyalurkan hak sebagai anggota warga negara
yang menyandang profesi perawat yang mau degradasi. Karena undang-undangnya belum jadi, boleh dong kita berjuang. Kecuali kalau undang-undangnya udah jadi, kita menolak, itu namanya lawan hukum. Tapi undang-undangnya belum jadi. Ini harus kita perjuangkan. Jadi jangan khawatir, ini tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, tapi ini adalah memperjuangkan hak yang menurut saya bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara di Republik Indonesia yang mendasarkan demokrasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kegiatan integrasi ini akan berjalan dengan baik. Apa guna pergi ke sawah? Cakep. Pergi untuk menanam padi. BPNI Bali saya lihat tak pernah lelah. Cakep. Apalagi hari ini semangat untuk mengikuti periode kesehatan. Saya lihat juga BPNI Bali ini berbagai kesempatan untuk kompak sekali ya. Di Munas kemarin kompak juga. Luar biasa. Saya hadiahkan juga sebuah pantun. Tidak mudah membelah batu. Ya, susah emang. Batu disusun untuk bangunan. Cakep. Cakep. BPNI Bali kompak selalu di bawah pimpinan Pak Murah yang bijak dan menyejukkan. Demikian saya sampaikan dengan ini secara resmi. Tidak Saya membuat minta pantun. integrasi DPW BPNI Provinsi Bali dengan Kulgom. Demikian dari kami Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi. Nanti 1, 2, 3, 4 kurang 1 ini. Patut mohon nanti pukul gongnya gantian ya, 1 orang 1. Kita buka secara resmi DLT BPNI Bali dengan kebetulan 5 kali. Dibutuhkan yang mulia Bapak Ibu, ini dalam pembukaan acara TOT terintegrasi DPW BPNI Provinsi Bali tahun 2022.